Apa kalian masih mau trading? Masih nggak? 2 bulan terakhir ini banyak berita yang memunculkan atau memberitakan masalah trading ataupun masalah binomo yang membuat para masyarakat cemas dengan investasi yang mereka lakukan. Banyak pertanyaan muncul, apakah berinvestasi trading masih sangat menguntungkan atau malah sangat merugikan. Ini banyak sekali timbul pertanyaan dari teman-teman trader, termasuk saya juga, karena di awal kasus binomo ini muncul, masalah banyak terjadi, terutama masalah penarikan. Dampak dari kasus binomo itu merembet ke trader-trader yang tidak memakai aplikasi tersebut, bahkan berdampak kepada saham-saham. Pokoknya dampak dari itu meluas sekali, dan kepercayaan masyarakat itu menurun terhadap yang namanya investasi. Karena apa? Tingkat keamanannya. Dampak yang paling besar itu adalah masalah penarikan, karena ketika berita ini atau kasus ini muncul ke permukaan, banyak para trader itu panik untuk menarik dananya karena takut dananya tidak bisa ditarik. Padahal banyak aplikasi atau broker selain yang dikasuskan itu memiliki track record yang bagus. Hanya saja imbas dari kasus binomo ini membuat banyak teman-teman trader yang benar-benar panik pada saat itu, yang nanya, "Kak, kenapa penarikannya lama, bisa 3 hari padahal biasanya 1 hari?" Terus masalah deposit juga, dari awalnya ada deposit secara mudah dengan kita mengirimkan bukti, sekarang dirubah dengan cara QRIS, FasaPay ataupun Dana. Artinya impact dari kasus binomo ini sangat amat berpengaruh besar. Nah, terus pertanyaannya, masihkah kita percaya dengan yang namanya investasi? Kalau saya, ya masih lah. Saya masih percaya, karena bukan hanya investasi berupa trading, dimanapun investasi, contoh deposito, reksadana, bermain saham, asuransi, dimanapun pasti akan ada yang namanya masalah, atau kasarnya penipuan lah dan lain sebagainya. Tetapi saya masih menganggap trading itu penting. Karena apa? Karena hanya dari sana jika kita memahami. Nah, memahami ini kan faktor yang penting, dimana kita mengedukate masyarakat, khususnya masyarakat yang benar-benar tidak paham mengenai apa? Mengenai sistemnya. Anggap dah channel saya ini punya subscribe sekitar 1.500, mana rata-rata view-nya sekitaran 500 sampai 1.000. Di video saya ada beberapa video yang sudah menjelaskan bahwa binomo itu tidak baik, itu gambling. Tapi ya masih saja ada teman, bahkan subscriber saya yang ikut juga binomo, padahal dia sudah menonton. Karena kenapa? Seseorang itu cenderung untuk percaya dengan orang yang dia kenal, dan orang itu mengiming-iming keuntungan yang besar. Kasus binomo ini kan meluas dan sangat banyak korban yang kena. Bahkan teman saya sendiri pun saya sudah jelaskan, kalau kamu mau trading, kalau bisa jangan di binomo, kalau bisa di broker lain, broker luar ataupun broker dalam negeri. Jika broker dalam negeri, kamu akan dikenakan segala biaya fee ya, dan itu memang wajib. Tapi kalau kamu memakai broker luar, tidak ada fee, tapi resikonya ada.
Nah, itulah gunanya kita punya teman seorang trader yang memberitahukan, ini loh kalau kamu ambil, ini loh keuntungan kerugiannya. Tetapi semua itu akan hilang ketika ya kita butuh uang, teman nawari ini bener nih dapat fixed income. Artinya ketergiuran masyarakat itu akan melenyapkan info-info yang benar. Jadi tidak hanya binomo sebenarnya kalau masalah penipuan, ya bahkan saya sendiri pun pernah, bahkan itu broker yang legal. Karena penipuan itu kan cenderung ke kita ditipu apa kita dibohongi dengan cara dirugikan secara sengaja. Nah, ini dua hal yang berbeda. Saya yakin para pelapor atau menjadi korban dari binomo ini, mereka keselnya luar biasa karena broker atau orang yang dia percaya yang menawarkan iming-iming itu tampil di TV, memiliki barang mewah dengan mengambil keuntungan dari kerugian korban yang menonton dia. Jadi dengan rasa kesal, marah, memang secara bukti susah untuk ditemukan. Tetapi para korban ataupun para nasabah, saya dulu nasabah juga, dan saya bekerja broker, dan saya juga invest, tapi bukan atas nama saya. Saya pun merasa seperti itu. Sepertinya akun kita itu diarahkan ke kerugian, tetapi semua itu dibantah oleh teman-teman yang sudah lama bekerja ataupun brokernya, karena ya inilah market. Nah, kalau udah bilang seperti itu kan kita susah, tetapi kita merasakan kok gini ya. Nah, itulah yang terjadi kepada para korban. Salahnya para korban ini kan berduit ya. Jadi bagi saya kerugian ratusan juta itu nggak jadi masalah buat korban dalam tanda kutip. Oke, dia bisa, tapi dia nggak seneng sama orangnya ini. Jadi dia pengen orang ini biar merasakan gimana sih kita percaya ke orang, kita invest, tapi tiba-tiba duit kita hilang, duit kita tiba-tiba habis, dalam artian dengan transaksi yang salah. Tapi broker yang memberikan kita info, menyemangati kita, bisa kok dengan ini kita dapat untung, dia bisa beli barang-barang branded, muncul di TV. Kesel nggak? Kesel, pastinya kan kesel. Jadi gimana? Masih mau trading kan atau tidak? Yaitu saya serahkan ke kalian. Tapi kalau saya, yang penting adalah nggak usah kalian bisa trading, nggak usah dulu lah, karena bisa trading itu butuh waktu yang lama dan proses juga, kerugian itu pasti. Tapi yang penting kalian itu ngerti tentang sistemnya, khususnya buat teman-teman yang nonton di channel ini. Berkali-kali saya ingatkan, pahami dulu sistem trading itu seperti apa itu broker luar, broker lokal, perbedaannya seperti apa. Trading itu apa sih? Kenapa sih trading dengan binomo itu dibedakan? Kenapa binomo dikatakan gambling, judi, dan trading tidak? Jadi ketika kalian paham itu, ngertilah, oh gini. Jadi ketika ada broker yang datang atau orang yang menawari, entah itu teman saudara siapapun, kalian bisa menjawab, oh ini apa ya? Ini trading apa binomo? Ini pengeksekusiannya gimana? Apakah by waktu atau gimana? Karena setahu saya, sebabnya kalian ditanya, trading itu kan kita bisa menahan posisi kita, kapan kita beli, kapan kita jual, kan terserah kita. Nah, ketika kalian mengerti tentang sistem itu, broker yang ecek-ecek itu susah untuk nipu kalian atau memberikan iming-iming yang besar. Nah, ketika masyarakat kita semua ngerti setidaknya secara umumnya, jadi kan broker itu mau nggak mau dia harus benar-benar mengedukasi dirinya sendiri. Jadi broker harus lebih pintar lagi daripada masyarakatnya kan. Jadi dia nggak bisa lagi ngomong, Pak bisa kok ini fix profit sekian, terus ini eksekusinya bisa kok di eksekusi cepat, bisa kok pakai robot dan lain sebagainya. Tapi ketika masyarakat sudah paham kan, aduh kok bisa ya, padahal market itu kan dinamis.
pergerakannya. Nggak mungkin dong tiap hari dapat keuntungan yang sama. Terus lotnya berapa? Jadi hal-hal yang seperti itu wajib kalian tahu. So nggak usah khawatir, karena semakin kita takut mengambil tindakan, kalian tidak akan tahu bahwa tindakan itu akan memberikan dampak yang positif atau negatif. Lebih baik kita bergerak daripada kita diam. Memang ketika kita bergerak semaunya kan bahaya juga kan. Nah, itulah kita fase pembelajaran. Teruslah belajar, khususnya dalam dunia trading. Bahkan saya pun sekarang masih belajar. Saya belajar kripto, belajar saham, karena ke depan kita kan nggak tahu kan keadaan ekonomi apakah terus akan membaik atau ada koreksi lagi ataupun bagaimana. So buat teman-teman semua, tetap semangat yang masih trading. Nggak usah takut tentang masalah penarikan deposit. Semasih kalian tenang dalam mengatasi situasi, jangan pakai emosi untuk mengambil tindakan, ya. Sekalipun ada yang susah yang menarik, umpamanya broker luar, kalian harus siap, karena kalian yang mengambil keputusan untuk memakai broker luar. Jika kalian memakai broker di dalam atau di dalam negeri atau lokal, kalian kan tinggal datang ke kantornya, tanyakan kenapa bisa terjadi seperti ini. Jadi tetap semangat buat semua. Itu aja dari saya. Sampai jumpa.